Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai pembagian demokrasi berdasarkan ideologinya. Sebelum itu, marilah kita dengarkan perkenalan dari anggota-anggota kelompok 5. Nama saya Mahendra Julantoro Putraku. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Indah Maulida. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewas Kirgantara. Nama saya Gania Syakira. Perkenalkan, nama aku Zahira Syafina Nur Wahyu. Perkenalkan, nama aku Putri Halizah. Perkenalkan, nama aku Fiska Elisha. Perkenalkan, nama saya Zainal Rastam. Yang pertama itu ada demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, rakyat memiliki hak dan bersuara dan kesempatan untuk menentukan arah jalannya pemerintahan. Nah, terutama melalui pemilihan umum yang berlangsung bebas dan adil. Istilah demokrasi sendiri berasal dari Yunani. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Nah, yang menggambarkan bahwa rakyat menjadi pusat dari prosesnya politik. Nah, dalam praktik demokrasi yang menuntut pemerintahan untuk menjalankan tugas sesuai kehendak rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul, serta perlindungan hak asasi manusia, sehingga setiap warga negara diakui dan dilindungi oleh hak-haknya selama tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke ideologi yang pertama, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Filosofi dari Pancasila berarti panca yaitu 5 dan sila yaitu dasar. Berarti secara harfiah Pancasila adalah 5 prinsip atau 5 dasar. Wakil Presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Hatta, pertama kali memperkenalkan konsep ini pada pidatonya di tanggal 1 Juni 1945, yang berarti Pancasila dengan isinya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan serta permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, di sini terdapat 3 tokoh pendukung dari ideologi Pancasila. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, dan yang ketiga ada Muhammad Yamin. Insinyur Soekarno memberikan nama Pancasila dan menjadikannya sebagai filsafat bangsa Indonesia. Kemudian, peran dari Muhammad Hatta yaitu membentuk Pancasila sebagai ideologi terbuka dan sebagai pemersatu bangsa. Nah, kontribusi dari Muhammad Yamin yaitu gagasannya menjadi cikal bakal dari rumusan Pancasila yang diutarakan oleh Soekarno. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya itu Pancasila menjunjung nilai agama dan menghormati semua kepercayaan. Lalu bersumber dari falsafah bangsa. Jadi nilai-nilainya berasal dari budaya, cara hidup, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila itu berlandaskan hukum. Pancasila menjadi dasar dalam membentuk aturan dan hukum negara. Lalu, ciri selanjutnya yaitu Pancasila demokratis atau kekuasaan di tangan rakyat. Jadi, semua keputusan negara melibatkan rakyat, misalnya melalui pemilu maupun musyawarah. Selanjutnya, ciri Pancasila itu berdasarkan sejarah bangsa. Jadi, Pancasila lahir dari pengalaman bangsa Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya, Pancasila itu kreatif dan dinamis. Artinya, bisa berkembang dan menyesuaikan perubahan zaman. Lalu, tidak operasional atau bersifat umum dan juga fleksibel. Nah, artinya Pancasila bersifat prinsip dasar yang umum, tidak terlalu rinci sehingga bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dan ciri yang terakhir, Pancasila itu terbentuk dari pikiran bangsa sendiri. Pancasila bukan meniru negara lain, tetapi murni hasil gagasan dan identitas bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari Pancasila sebagai dasar negara.
Ada 4 poin. Yang pertama itu menjadi dasar dan arah tujuan bernegara. Artinya, semua aturan dan kebijakan Indonesia harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, membentuk karakter bangsa Indonesia yang religius, kemanusiaan, demokratis, dan juga adil. Jadi, Pancasila membentuk kepribadian bangsa kita agar punya nilai moral yang baik. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tidak hanya dari sisi materi, tapi juga dari sisi spiritual dan juga moral. Dan tujuan yang terakhir itu menjadi pedoman hidup bersama. Maksudnya, Pancasila membantu masyarakat hidup rukun walaupun berbeda agama, suku, ataupun budaya. Nah, jadi dari Pancasila itu sendiri juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya diantaranya yaitu cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang beragam. Lalu Pancasila itu juga fleksibel, di mana bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, menyatukan keberagaman supaya tidak mudah terpecah. Lalu mengutamakan keadilan sosial dan juga demokratis, karena Pancasila itu sangat mengutamakan musyawarah. Tetapi dari Pancasila ini juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu mudah disalahartikan karena tergantung pemahaman setiap orang, lalu sulit diterapkan secara nyata kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Lalu Pancasila itu juga terlalu umum sehingga butuh penjelasan lebih detail dalam praktik. Lalu Pancasila berpotensi dipakai untuk kepentingan politik kalau tidak diawasi. Dan yang terakhir, sosialisasi tidak merata. Jadi ada yang belum paham Pancasila secara utuh. Di sini ada ideologi liberal. Masuk ke pengertiannya, yaitu liberalisme adalah sebuah pandangan filsafat, politik, dan moral yang didasarkan pada kebebasan. Nah, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini. Nah, tetapi juga umumnya mereka mendukung hak-hak individu atau termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Selanjutnya, di sini juga ada tokoh-tokoh liberal. Yang pertama ada tokoh liberal klasik, yaitu ada John Locke, gagasan hak almiah dan kontrak sosial. Ada Adam Smith, yaitu dasar ekonomi pasar bebas. Yang ketiga ada Thomas Jefferson, yaitu penulis utama Deklarasi Kemerdekaan AS. Nah, ada juga Friedrich Hayek, yaitu pembela pasar bebas dan kritik sosialisme. Di sini juga ada tokoh liberal sosial, yaitu yang pertama ada John Stuart Mill, kebebasan individu dan hak perempuan. Nah, ada John Dewey, yaitu peran negara dalam pendidikan dan kesejahteraan. Yang terakhir ada L.T. Hobhouse, yaitu kebebasan tercapai lewat kondisi sosial ekonomi yang baik. Nah, yang terakhir ada tokoh liberal dari konteks lain. Yang pertama ada Montesquieu, yaitu pemisahan kekuatan, dan Ulil Absar Abdallah, yaitu pendukung liberalisme di Indonesia atau JIL. Juga ke ciri-ciri liberal, yang pertama yaitu kebebasan individu atau hak berbicara, beragama, dan berekspresi dijunjung tinggi. Yang kedua ada persamaan hak, yaitu semua orang memiliki hak yang sama. Yang ketiga ada pemerintahan terbatas, yaitu negara tidak terlalu mencampuri urusan warga dan ekonomi. Yang keempat ada demokrasi, yaitu pemerintahan berdasarkan suara dan persetujuan rakyat. Yang kelima ada pasar bebas, yaitu mendukung persaingan dan kebebasan ekonomi. Yang keenam ada aturan hukum, yaitu hukum adil dan melindungi hak individu. Yang ketujuh ada pluralisme, yaitu menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Nah, dan yang ini terakhir ada mobilitas sosial, yaitu kesempatan untuk naik status sosial dan ekonomi. Oke, sekarang aku mau ngejelasin tentang tujuan nilai perjuangan, yaitu yang pertama itu adalah menuju kebebasan individu. Setiap orang bebas menentukan pilihan hidupnya tanpa harus campur tangan berlebih dari negara. Yang kedua itu adalah menjamin hak asasi manusia, melindungi hak dasar seperti kelebihan, kebebasan, berpendapat, berkumpul, dan beragama. Dan yang ketiga itu adalah kesetaraan depan hukum. Semua warga diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Dan yang keempat itu adalah
yang keempat itu adalah pembatasan kekuasaan pemerintah, yaitu negara tidak boleh bersifat otoriter, kekuasaan harus diawasi. Dan yang terakhir itu adalah kebebasan ekonomi pasar, yaitu memberi ruang bagi persaing, inovasi, dan inisiatif individu dalam kegiatan ekonomi. Oke, sekarang lanjut ke kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihannya itu, yang pertama itu menjaga kebebasan individu, yaitu sehingga orang bebas berpendapat dan mengambil keputusan sendiri. Yang kedua itu adalah mendorong kemajuan ekonomi, karena pasar bebas memicu inovasi dan persaingan sehat. Dan yang ketiga itu adalah membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga resiko otoritarianisme lebih kecil. Dan kekurangannya itu yang pertama itu adalah memicu kesenjangan sosial karena pasar bebas cenderung mengutamakan kelompok yang lebih kuat. Yang kedua itu adalah membutuhkan individualisme sehingga solidaritas sosial bisa melemah. Dan yang terakhir itu adalah potensi dominasi pasar oleh perusahaan besar, yaitu sehingga peletakan kecil sulit bersaing. Lanjut saya akan menjelaskan ideologi komunisme. Yang pertama itu pengertian. Ideologi komunisme adalah paham politik, sosial, dan ekonomi yang ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua alat produksi dimiliki bersama bukan oleh individu. Komunisme muncul sebagai kritik terhadap kapitalisme yang dianggap menindas buruh. Karl Marx dan Friedrich Engels menjelaskan bahwa sejarah adalah perjuangan kelas antara bourgeois dan proletar. Dan perubahan menuju keadilan harus dicapai melalui revolusi. Tujuan utama komunisme adalah masyarakat yang setara dan sejahtera di mana pemerintah mengatur ekonomi untuk pemerataan dan menghilangkan perbedaan kaya dan miskin. Tokoh-tokoh yang ada di ideologi komunisme itu yang pertama Karl Marx, yaitu yang membuatkan ideologi komunisme pada tahun 1890-an atau pada abad 19. Lanjut ada Vladimir Lenin, yaitu yang membuat Rusia menjadi negara komunisme pada tahun 1917. Lanjutnya ada Mao Zedong, yaitu pemulanya yang membuat Cina untuk menjadi negara komunisme yang pertama dimulai oleh Perang Saudara pada tahun 1920-an, yaitu sampai kemenangannya Partai Komunis di Cina pada tahun 1945. Lanjut ada ciri-cirinya. Yang pertama, tidak ada pemilikan pribadi alat produksi, semua pabrik, tanah, dan sumber daya dimiliki bersama atau oleh negara. Dua, masyarakat tanpa kelas, tidak ada perbedaan kaya miskin, semua setara ekonomi diatur negara. 3, ada produksi, harga, dan distribusi diatur oleh penuh oleh pemerintah. 4, ada ekonomi terpusat atau planned ekonomi, keputusan ekonomi yang mengikuti rencana nasional. Yang kelima, kepentingan bersama diutamakan, warga bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan keuntungan pribadi. Ada tujuan dan nilai yang diperjuangkan. Yang pertama itu ada kesetaraan sosial tanpa perbedaan kelas. Yang kedua ada keadilan ekonomi untuk rakyat. Yang ketiga kepentingan bersama yang diutamakan. Yang keempat ada menghapus eksploitasi manusia. Yang terakhir itu masyarakat tanpa kelas. Selanjutnya di sini ada kelebihan, yaitu pertama ada menekan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Yang kedua tidak ada dominasi kaum kapitalisasi, semua orang dianggap sama. Yang ketiga ada mendorong semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Yang keempat ada negara aktif melindungi rakyat kecil dan menjamin kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu ada kekurangan. Yang pertama, kekurangan kebebasan individu dan hak politik terbatas. Dan ada juga berpotensi menjadi pemerintahan otoriter. Dan selanjutnya ada kreativitas dan inovasi rendah karena sistem terlalu terpusat. Dan terakhir ada kesejahteraan bisa tidak merata akibat korupsi dan penyalahgunaan kuasa. Oke, kita masuk ke bagian terakhir di mana kita akan membahas tentang negara-negara yang menganut ideologi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi. Yang pertama adalah negara yang menganut ideologi Pancasila, di mana hanya ada satu negara di dunia yang menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Indonesia, di mana Pancasila menjadi dasar falsafah, ideologi negara, dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah negara yang menganut liberal atau liberalisme, di mana ideologi ini menekankan kebebasan individu, demokrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas, di mana contoh-contoh negaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Kanada, Belanda, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan.
Yang terakhir adalah negara yang menganut ideologi komunis, di mana negara ini mengontrol penuh ekonomi dan kehidupan sosial. Jadi kepemilikan pribadi dibatasi atau dihilangkan. Contoh-contohnya adalah Tiongkok atau China, Korea Utara, Vietnam, Kuba, dan Laos. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, di mana kami sudah menjelaskan pengertian umum apa itu demokrasi. Kemudian pembagian demokrasi berdasarkan ideologi ada 3, yang pertama Pancasila, yang kedua liberal, yang ketiga komunis. Setiap ideologi juga memiliki ciri, tujuan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semoga informasi yang kami paparkan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.